semua, senang sekali bertemu dengan kalian lagi minggu ini di ibadah Eagle Kids Online Service. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah ini, yuk kita ajak adik-adik di rumah untuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah lagi. Kami minta Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Angelo, gak kerasa bulan ini kita udah mulai masuk di bulan Desember. Iya nih Angela, kalau kita masuk bulan Desember berarti sebentar lagi kita akan merayakan Christmas. Yeay, aku senang sekali Angelo, kita udah mulai Natal lagi. Betul Angela, pasti ibadah kita seru banget di ibadah Natal. Tapi adik-adik di rumah jangan sedih, meskipun kita masih ibadah online, tapi kita tetap bisa merayakan Natal bersama-sama dengan meriah. Setuju, tapi sebelum itu kita ajak adik-adik di rumah untuk warm up dulu yuk. Mau. Ayo, let's start. Wah, seru sekali nih Angela. Kita sudah warm up pakai lagu Natal. Yap, betul Angelo. Sekarang saatnya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, Let's praise Jesus. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy,
dalam kasih, tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus telah lemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. 1, 2, 3, go! La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Angelo, sekarang kita mau kemana lagi? Sekarang kita akan mengunjungi sesuatu yang sangat spesial, Angela. Sesuatu yang spesial. Apa itu? Aku kasih clue ya. Yang satu badannya besar, yang satu lagi badannya kecil. Dan badan mereka berhiaskan pita. Apa ya? Adik-adik di rumah semuanya penasaran ya apa sesuatu yang spesial itu? Yuk kita ke sana bersama-sama. Yuk! Hai Rapi, kamu sedang apa? Hai Givi, akhirnya kamu datang juga. Aku sedang menghias diri untuk acara nanti malam. Apa kamu sudah siap untuk acara tukar kado nanti? Aku sudah siap. Wow Rapi, hiasanmu bagus sekali. Ada pita yang besar dan cantik. Terima kasih Givi. Tapi aku tidak secantik sepertimu. Nanti malam anak yang mendapatkanku akan sedih dan kecewa. Tidak perlu bersedih Givi, aku punya ide. Bagaimana kalau aku memberikan pitaku untuk menghias dirimu? Pasti nanti akan terlihat bagus dan sangat cantik. Wow, cantik sekali. Terima kasih Rapi. Sekarang aku menjadi kado yang cantik sepertimu. Tapi tidak apa-apa jika pitamu diberikan kepadaku. Tentu saja tidak apa-apa, karena memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Bahkan aku senang sekali bisa berbagi pitaku denganmu. Melihatmu senang membuatku juga sangat senang. There is joy in giving. Kita ulangi lagi bersama adik-adik di rumah ya. There is joy in giving.
kamu pintar sekali membuat pita dan menghias kado. Aku juga awalnya nggak bisa sih, tapi setelah melihat beberapa video tutorial, akhirnya sekarang aku bisa lebih baik dalam menghias. Wow, aku juga mau menontonnya dan belajar juga. Kalau gitu, gimana kalau kita nonton video tutorialnya sama adik-adik di rumah? Yuk! Yuk! Inilah cara membungkus kado yang mudah dan unik. Alat-alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Untuk membuatnya, caranya adalah siapkan kertas kado dan barang-barang yang akan dibungkus. Ini. Lalu, lipat bagian bawah dari kertas kado kira-kira 12 cm. Ini, kalau sudah, bagian ini dipotong. Bisa dengan menggunakan cutter atau gunting. Oke. Kalau sudah, di bagian atas beri jeda kira-kira 7-8 cm. Kira-kira 7-8 cm seperti ini. Lalu lipat bagian bawah ke atas. Ini. Lalu supaya tidak lepas, bisa dibeli dengan isolasi. Oke. Bisa menggunakan isolasi atau double tape. Oke, kalau sudah, ambil sisi bagian kanan, lalu bentuk seperti ini, lipat seperti ini, dan letakkan ke tengah. Oke, sama di sisi yang kiri juga. Ini bentuk segitiga, lalu lipat ke bagian kadonya. Oke, lalu dirapikan. Ini, lalu lipat yang bagian kanan ke tengah. Oke, seperti ini ya. Rapikan. Lalu sisi yang kiri juga ke tengah. Oke. Oke. Ya, kalau sudah, bisa diberi isolasi untuk menahannya supaya nggak lepas. Lalu bagian bawahnya caranya adalah bentuk segitiga. Seperti ini. Sisi satunya juga sama. Lalu lipat ke atas. Kalau ada lebih bisa dilipat. Oke, lalu diisolasi. Jadi deh. Seperti ini. Bisa menggunakan double tape supaya lebih rapi. Oke, satu kali lagi. Ini. Lalu kalian bisa menambahkan kartu ucapan atau apapun ke bagian tengah. Jadi, Gimana? Tidak sulit kan? Tapi hasilnya juga sangat bagus. benar sekali. Terima kasih Rapi sudah mau berbagi cara bagaimana cara menghias kado dengan aku dan adik-adik di rumah. Mereka pasti senang sekali. Kamu memang suka berbagi ya?
Iya, rasanya senang sekali bisa berbagi dengan orang lain. Nah, Givi, gimana kalau sekarang kita siap-siap untuk acara malam nanti? Oke. Adik-adik, yuk kita merayakan bulan kelahiran Tuhan Yesus. Sama-sama kita menyembah Tuhan, kita persiapkan hati yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Apa kabar kalian? Hari ini kakak senang sekali karena kita masih bisa bertemu di ibadah online service Eagle Kids. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Dedek bisa lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa beribadah meskipun melalui online. Thank you Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, beri kami hati yang tenang, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan bahkan kami juga bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, sekarang Kak Sasha mau cerita dulu nih. Kak Sasha mau cerita pengalamannya Kak Sasha. Nah, kayak gini ceritanya, suatu hari Kak Sasha terima telepon. Ya kan, terima telepon dari teman Kak Sasha nih. Terus dia bilang, Sasha, aku ini mau kirim makanan loh buat kamu. Wah, waktu Kak Sasha dengar, Kak Sasha happy. Siapa yang gak happy kalau dikasih, bener kan? Wah, terus kakak bilang, oke, aku tunggu. Tidak berapa lama kemudian, makanannya datang. Nah, ternyata makanannya itu ada 2 kotak adik-adik. Banyak sekali. Wah, kakak happy waktu terima makanan itu. Kakak makan itu ya, 1 kotak makanan tuh kakak makan. Terus kan kakak dikasih 2. 1 sudah kakak makan, berarti tinggal sisa 1.
Terus kakak mulai pikir, sebenarnya kan Kak Sasha ini sudah kenyang, sudah cukup dengan 1 kotak makanan itu. Ini masih ada 1 kotak lagi. Enaknya kakak makan sendiri atau kakak kasih ke orang lain ya? Kakak pikir, waktu kakak sedang berpikir itu, tiba-tiba ada 1 nama di hati kakak. Kayaknya kakak kepengen gitu ngasih si anak ini gitu ya, si teman kakak 1 lagi ini. Kakak mulai pikir, apa 1 kotak makanan ini kakak kasih aja ya? Lalu kakak mendatangi teman kakak ini, teman kakak yang lain ini. Kakak kasih itu 1 kotak makanan. Dan waktu dia terima, dia happy banget. Dia bilang, thank you ya Sasha. Dan kakak seneng loh. Waktu lihat teman kakak menerima pemberian kakak, dia seneng. Kakak waktu lihat tuh juga seneng adik-adik. Wah, ternyata ini loh yang dinamakan there is joy in giving. Kakak happy banget waktu lihat teman kakak happy. Dan bukan hanya itu saja. Waktu kakak pulang, besoknya, tahu nggak? Besoknya ada teman kakak lain lagi bilang gini, Sasha, aku mau ngasih kamu makanan lagi loh. Wah, adik-adik, sukacitanya tuh berlimpah sekali. Kakak happy, kakak lihat teman kakak juga happy. Wah, ternyata memberi itu bersukacita dan selalu ada sukacita saat kita memberi. Di dalam firman Tuhan ada juga loh adik-adik cerita tentang kisah orang Majus yang dia sangat amat bersukacita ketika apa? Ketika dia memberi kepada Tuhan. Kita dengarkan dulu ceritanya ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Ada orang-orang Majus dari timur yang sangat pandai dan ahli dalam ilmu perbintangan. Mereka menemukan bahwa akan lahir seorang raja yang tempatnya ditunjukkan melalui bintang. Kemudian mereka bersepakat akan berangkat ke Yerusalem untuk mencari dan bertemu dengan raja baru itu, dan mereka juga membawa persembahan. Sesampainya di kota Yerusalem, orang-orang Majus ini bertemu dengan Raja Herodes dan bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, akan lahir Raja umat Israel." Berangkatlah orang Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. "Puji Tuhan, kita akan segera bertemu dengan dia, Sang Raja segala raja." Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. "Kami memberikan persembahan ini kepadamu ya Tuhan." Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berilah menurut kerelaan hatimu dan jangan dengan hati yang sedih. Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang kisah orang Majus. Tahu nggak orang Majus tadi bawa apa aja? Bawa mur, emas, dan kemenyan. Kakak mau kasih tahu juga, 3 barang ini barang yang biasa-biasa atau enggak ya? Ternyata emas, mur, dan kemenyan itu bukan barang yang biasa-biasa. Ini adalah barang-barang yang mahal, barang-barang yang berharga pada saat itu. Nah, ketika orang Majus ini membawa barang-barang ini, barang-barang emas, mur, dan kemenyan untuk diberikan kepada Yesus,
mereka itu selama di perjalanan gak bilang gini loh. Lihat nih, aku bawa barang-barang berharga untuk diberikan kepada Yesus. Atau mereka juga gak memperlihatkannya kepada banyak orang. Ini loh emasnya, bagus-bagus kan? Atau ini loh murnya, ini loh kemenyannya. Enggak adik-adik. Bahkan ketika ada orang yang bertanya kepada orang-orang Majus itu, mereka berkata apa? Mereka mencari Yesus untuk menyembah Yesus. Mereka nggak bilang tentang barang-barang yang akan mereka berikan. Ini loh yang disebut dengan prinsip tangan kanan tangan kiri. Nah, kakak mau ulangi lagi ya. Di Matius 6 ayat 3 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi ketika kita memberi aja, kita nggak usah kasih tahu orang lain. Kita juga tidak perlu mengungkit-ungkitnya dan juga kita tidak perlu mengharapkan pujian ataupun balasan dari orang lain. Mungkin ada adik tanya, Kak, kalau kita memberi terus kita nggak mengharapkan balasannya, loh aku nanti kan memberi terus berkurang terus Kak, barang-barangku, makananku, nanti kan aku kurang terus. Kakak mau kasih tahu lagi nih, ada satu ayatnya loh yang berkata seperti ini. Di Amsal, kita buka ya, kitab Amsal pasal 28 ayat 27b. Amsal 28 ayat 27a berkata seperti ini. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Kakak ulang lagi ya. Amsal 28 ayat 27a berkata, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Ini firman Tuhan yang berkata bahwa ketika kita memberi kita tidak akan berkekurangan. Kok bisa? Nah, sekarang kakak mau kasih lihat. Ini kakak sudah siapkan. Ini ada satu teko isinya air. Kita mau ibaratkan teko ini adalah berisi tentang berkat Tuhan yang banyak, ya kan? Lalu kakak sudah punya nih satu gelasnya. Ini adalah gelas kosong, ya. Nah, kakak mau isi air ini ke dalam gelas ini. Kakak isi, ibaratnya juga gelas kosong ini adalah kehidupan adik-adik. Adik-adik mulai diberkati oleh Tuhan. Wah, diberkati terus dan terus. Banyak sekali berkat Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Sampai gelas ini penuh. Kalau sudah penuh gini, gimana ya caranya kita bisa dapat berkat yang baru? Caranya adalah ketika kita mulai memberikan berkat-berkat, memberikan air yang ada di dalam gelas ini kepada gelas kosong yang lain. Kita memberikan berkat-berkat yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ini kakak punya satu gelas kosong lagi. Kakak tuang ya. Nah, ketika kakak tuang seperti ini, adik lihat. Ya kan? Gelas ini, gelas yang pertama ini mulai kosong. Mulai kosong dan akhirnya bisa mendapatkan berkat-berkat yang baru. Seperti ini adik-adik. Inilah yang dinamakan bahwa orang memberi tidak akan berkekurangan. Ketika kita memberi, kita itu sedang menyediakan hidup kita untuk berkat-berkat Tuhan yang baru loh adik-adik. Ketika kita memberi, kita tuh sedang menyiapkan diri kita untuk terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Ajaib ya. Firman Tuhan tuh luar biasa. Firman Tuhan berkata ketika kita memberi, kita tidak berkekurangan. Dan juga ketika kita memberi, adik-adik, saat kita memberi ya, kita itu sedang menjadi rekan sekerja Allah. Kita sedang jadi partnernya Tuhan. Kok bisa Kak? Kita jadi partnernya Tuhan. Kok bisa kita jadi rekan sekerjanya Allah? Ya, karena saat kita memberi dengan sukacita. Orang yang terima juga sukacita. Seperti temannya Kak Sasha tadi. Ketika dia mendapatkan pemberian dari Kak Sasha, dia sukacita. Adik-adik juga kan? Kalau adik-adik mendapat sesuatu, sukacita atau enggak? Sukacita. Kalau adik-adik dikasih coklat, dikasih apalagi mainan, sukacita atau enggak? Sukacita. Ini loh, kita itu sedang jadi rekan sekerja Allah ketika kita memberi. Kakak kasih contoh ya. Contohnya seperti ini. Kalian punya 2 buah coklat nih. 1 sudah kalian makan, tinggal 1. Satunya lagi
kalian kasih. Boleh kasih ke teman atau kasih ke saudara. Senang kan pasti yang terima coklat? Kalian kalau lihat orang lain happy, pasti juga happy kan? Kalian kalau lihat teman kalian bersuka cita karena pemberian kalian, kalian juga pasti happy kan? Nah, ini loh yang disebut bahwa ketika kita memberi, tidak akan berkekurangan, dan juga ketika kita memberi, kita ini sedang menjadi rekan sekerjanya Allah. Kita sedang membawa sukacita, kita sedang memberikan sukacita kepada orang lain. Kakak kasih contoh lagi ya. Misalnya kalian mau memberi buat mama kalian. Kalian bisa memberi itu nggak harus dengan barang-barang yang mahal. Dengan barang-barang yang berharga. Barang-barang yang harganya mahal. Enggak, adik-adik. Kalian bisa mulai memberi dari apa yang kalian punya. Misalnya nih, kalian mau memberi mama kalian. Ya, kalian mau kasih mama, kalian mau kasih papa. Kak, tapi aku nggak punya uang banyak, Kak. Aku nggak punya uang saku banyak. Gimana? Kakak mau kasih tahu. Kalian bisa loh mulai buat kartu. Kalian bisa tulis tuh, I love you mama papa. Atau juga kalian bisa misalnya, mama papa kalian habis pulang kerja, capek itu ya sampai rumah. Kalian bisa, aku mau bikinin papa kopi. Atau aku mau bikinin mama teh. Atau kalau misalnya mungkin aku belum bisa Kak bikin kopi, bikin teh aku belum bisa. Kalian, hal yang paling sederhana kalian bisa apa? Ambil air putih, lalu kasih ke papa mama. Pasti papa mama kalian tuh happy dan sangat bersuka cita dengan kalian. Adik-adik, there is joy in giving. Kakak kasih tahu sekali lagi ya, there is joy in giving. Ketika kita memberi, kita bersuka cita. Orang lain, orang yang menerima pemberian kita juga bersuka cita. Dan ada satu pribadi lagi yang sangat amat bersuka cita. Namanya Yesus. Di kitab 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, kakak bukakan dulu ya, 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7b berkata, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b berkata, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hari ini kakak punya satu tantangan buat kalian adik-adik. Ya, kakak punya tantangan nih. Dalam 1 minggu ini, coba kalian bisa siapkan pemberian kalian yang terbaik. Gak harus mahal ya, memberi itu gak harus mahal. Tapi yang terbaik itu maksudnya dipersiapkan dengan yang baik pemberian tersebut. Kalian bisa siapkan pemberian kalian kepada orang tua kalian. Dan kakak mau kasih tahu, rasakan sukacitanya ketika kalian memberi. Because there is joy in giving. Siapa yang mau memberi mulai hari ini? Coba angkat tangannya. Wah, sekalipun kakak gak lihat secara fisik, tapi kakak bisa lihat secara iman kakak bahwa kalian semua mau jadi anak-anak yang suka memberi. Gak mau jadi anak yang suka pelit, yang mau keep barangnya sendiri, gak mau dibagi-bagi. Enggak, kakak melihat dengan mata iman bahwa kalian adalah anak-anak yang suka memberi. Yuk kita doa sama-sama ya. Dedek bisa lipat tangannya, tutup matanya. Kak Sasha mau doa buat kalian. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Thank you Tuhan sudah ingatkan kami Tuhan bahwa selalu ada sukacita di dalam memberi. Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau jadi anak-anak yang suka memberi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kami memberi, kami gak mau ngomel Tuhan. Ketika kami memberi, kami gak mau berkeluh kesah. Tapi kami mau bersukacita ketika kami memberi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa hari ini, beri kami satu kerendahan hati Tuhan ketika kami memberi. Kami gak mau Tuhan ketika kami memberi jadi orang yang tinggi hati, enggak. Beri kami satu kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik, sekarang angkatlah kedua tanganmu. Terimalah sukacita surga turun atasmu, berkat-berkat yang dari Allah Bapa turun atasmu dan melimpah dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, wow gak terasa nih kita sudah masuk di bulan Desember. Dan di sini ornamen Natalnya banyak sekali. Dan kita akan sama-sama membuat ini nih ya.
kotak kado. Yuk, tanpa berlama-lama, kalian siapkan kertas origami. Di sini kakak menggunakan ukuran 20 x 20 cm. Pastikan punya kalian adalah persegi, ukurannya sama ya. Yuk kita mulai ya. Caranya lipat dulu bagian bawah ke atas. Nih, lipat lagi sampai membentuk cross ya. Nih. Oke, pastikan sama sisi semuanya supaya hasilnya rapi ya. Sudah? Lalu lipat bagian setiap sisi dari ujung-ujung ke tengah. Ini. Ya. Semuanya di sini ada 4. Nih. Ya. Mudah kan? Oke, kalau sudah, lipat bagian bawah ke tengah persis ya. Nih, lipat seperti ini. Lalu sama juga lipat bagian atas ke bagian tengah. Well, sudah. Kita buka. Lalu kita beralih ke sisi yang lain. Kita lipat lagi ke bagian tengah. Seperti ini. Bagian atas ke bagian tengah. Untuk membuat pattern supaya kotaknya kita benar-benar kotak ya. Nih. Oke, sudah. Kalau sudah boleh dibuka seperti ini. Ya. Lalu lipat bagian atas dan bagian bawah dan bagian atas seperti ini ya. Lalu mulai lipat sesuai dengan garis-garisnya ya. Di sini kakak akan tunjukkan caranya lipat seperti ini. Saya lalu masukkan ke bagian tengah. Oke, berikutnya juga sama, lipat sedikit. Lalu bagian tengah. Oke, sudah jadi satu. Ini bagian bawahnya ya. Lalu kita beralih ke bagian atasnya. Caranya sama ya. Coba nanti ada bagian sedikit aja yang berbeda. Coba dilihat ya. Nih sama. Lipat. Masih ingat kan? Lalu berikutnya lipat ke tengah. Kalian bisa pakai warna apa aja ya. Lalu besarnya pun juga terserah. Kalau mau buat yang besar, pakailah kertas yang besar ya. Kalau mau buat yang kecil-kecil, pakailah kertas yang kecil. Seperti ini. Ya. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi, lipat bagian bawah ke tengah, tapi jangan sampai pucuk. Ya, jangan sampai di pojok gini. Jadi diberi jeda sedikit. Diberi jeda sedikit aja. Supaya jadi tutupnya nanti lebih lebar ya. Nih lihat nih. Ya ada jeda. Lalu sama juga beri jeda sedikit. Seperti ini. Sisi sampingnya sama. Beri jeda sedikit. Sisi atas juga beri jeda sedikit. Oke. Kalau sudah boleh dibuka seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama. Kita akan melipat sisi samping kanan dan samping kirinya. Ya, bisa dilihat caranya tadi. Dilipat seperti ini. Lalu masukkan ke tengah. Ya. Sisi lagi. Seperti ini ke bentar. Pelan-pelan. Bagian tengah. Ya, bisa dirapikan. Karena kalau kertasnya tipis, memang harus dirapikan seperti ini ya. Jadi kalau kertasnya tebal akan lebih mudah. Oke, ini tutupnya. Ini bagian bawahnya. Lalu adik-adik bisa letakkan apa aja di dalam sini. Ya, lalu bisa
dijadikan tempat atau buat gift, buat beri ke teman-teman kalian atau siapa. Nih ya, kotak. Nanti kalian bisa membungkusnya sendiri di rumah. Oke, see you and God bless you. Nah adik-adik, bagaimana ibadah kita hari ini? Pasti seru kan? Pastinya dong, di ibadah kita hari ini mengajarkan kita kalau ada sukacita ketika kita memberi. Sama seperti kado yang besar, dia ngasih pitanya buat kado kecil. Sehingga kado kecil jadi cantik dan bersukacita. Iya betul Angela, memberi tidak membuat kita menjadi kekurangan. Bahkan kita akan ikut bersukacita karena yang kita beri menerimanya dengan sukacita juga. There is joy in giving. Katakan sekali lagi ya, 1, 2, 3. There is joy in giving. Wah Angelo, sudah gak sabar ya, kira-kira minggu depan kita akan mengunjungi siapa lagi? Adik-adik di rumah penasaran kan siapa yang akan kita kunjungin? Tunggu kita di Iga Kids Online Service minggu depan ya. Sampai jumpa and God bless you.